Punya teman atau kenalan seorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu nggak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah nggak ngebayangnya apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafsa, singkatan dari narkotika, psikotripa, dan adiktif lainnya, adalah istilah yang menggambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-menerus mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frekuensi ngadepin kita, yang bikin serem. Fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin kalau kita terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini, udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Kebayang nggak sih kita ngadapi teman untuk mabar game online, tapi nggak ada kawan? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main-main, kita tiba-tiba marah nggak jelas. Cuman gara-gara alasan sepele, males kan? Bukan cuman itu, dampak ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahan gunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi ramai-ramai sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak terjerumus menyalahkan narkoba, terutama di masa pandemi sekarang ini? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman, jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat membantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita padahal ketemu aja sulit? Ya, banyak caranya. Misalnya sekali video call sama teman-teman, bisa sekedar nanya kabar atau ngebahas film baru, atau bisa juga ngajak kita teman-teman untuk main game online bareng, atau bikin sesi julid, maksudnya diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng-bareng teman, atau bisa juga bareng-bareng teman di tempat kerja ngelakuin aktivitas seperti goes bareng, tentu sampai tetap mengikuti protokol kesehatan. Terus kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa kita masih punya teman yang jarak nggak jauh, dan bisa kita ngajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Masa pandemi ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita untuk menjalani komunikasi yang lebih hangat dengan anggota keluarga. Misalnya dengan kakak atau adik atau dengan orang tua kita. Selain itu, masih menurut survei, banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara iseng dan nyoba-nyoba. Berarti kita harus berusaha supaya jangan ada waktu yang nganggur atau bengong yang bikin kita jadi iseng pengen nyobain narkoba. Tapi di masa pandemi, kita lebih banyak di rumah dan minim kegiatan. Jadi makin banyak dong waktu di mana kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, daripada kita kebanyakan bengong, mikirin pacar yang tiba-tiba APK dan gak bales-bales, mendingan kita cari kegiatan untuk mengisi waktu luang. Misalnya nekuni hobi baru seperti main Rubik Sude, berkebun, menulis, dan masih banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet, misalnya belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar memasak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan aktivitas religius, hati jadi tenang. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri,
Kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilahnya kerennya, kita bisa jadi agen perubahan. Banyak juga teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah. Misalnya ada yang mendapat info kalau narkoba bisa membantu melangsingkan badan. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa bikin stamina kita lebih kuat. Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba kepada teman-teman lewat akun media sosial kita. Dengan begitu, kita membuat teman-teman kita untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Tapi yang paling penting, kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Salah satu alasan utama kenapa banyak teman-teman kita yang terjerumus di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman kita, sudah saatnya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena setiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawaran kita untuk gara-gara narkoba. Dan nggak usah takut kehilangan teman. Teman yang baik pasti akan mendukung kita ngelakuin sesuatu yang baik. Dengan menerima diri kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangan dan tanpa harus menggunakan narkoba. Terus sampai terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah. Seperti kita juga bagi mereka.